Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah kecamatan kecil di Jawa Timur, di mana bisik-bisik warga lebih kencang dari angin malam, seorang dokter wanita berani memilih cinta yang dicemooh semua orang. Dokter Asti Wulandari, simbol kesuksesan dan harapan, menikahi Surya, sopir sederhana yang setia mengantarnya ke pelosok desa. Ketika gunjingan mengguncang hidup mereka, sebuah krisis tak terduga mengungkap kekuatan cinta mereka dan mengubah pandangan dunia. Apa yang terjadi ketika hati bertarung melawan sorotan masyarakat? Kisah ini adalah tentang cinta yang tak memandang status, tentang keberanian menghadapi penilaian, dan tentang bagaimana tindakan tulus dapat mengubah hati yang keras. Asti Wulandari, seorang dokter puskesmas di kecamatan terpencil di Jawa Timur, dan Surya, sopirnya yang sederhana namun penuh ketulusan. Ketika Asti memilih Surya sebagai pasangan hidupnya, dunia di sekitar mereka berguncang. Gunjingan warga dan staf puskesmas menjadi ujian. Tetapi sebuah krisis besar, wabah demam berdarah dan penyelamatan heroik membuktikan bahwa cinta mereka lebih kuat dari cibiran. Di sebuah kecamatan terpencil di Jawa Timur, di mana sawah hijau membentang luas dan jalan berbatu menjadi urat nadi kehidupan, Dr. Asti Wulandari adalah sosok yang mencuri perhatian. Di usianya yang ke-32, ia menjalani hari-harinya sebagai dokter puskesmas dengan penuh dedikasi. Wajahnya yang lembut namun tegas, dengan rambut panjang yang selalu disanggul rapi, menjadi pemandangan akrab bagi warga. Senyumnya yang hangat mampu menenangkan pasien, dari anak-anak yang menangis karena demam hingga lansia yang mengeluh nyeri sendi. Asti bukan sekadar dokter, ia adalah harapan bagi masyarakat di kecamatan kecil yang jauh dari gemerlap kota. Setiap pagi, sebelum matahari terbit sepenuhnya, Asti sudah tiba di puskesmas. Bangunan sederhana dengan dinding cat putih yang mulai mengelupas itu adalah tempat ia menghabiskan sebagian besar waktunya. Meja kerjanya penuh dengan laporan medis, stetoskop, dan secangkir kopi hitam yang selalu setia menemaninya. Ia memeriksa puluhan pasien setiap hari, mendengarkan keluhan mereka dengan penuh perhatian. Ada Bu Sari, ibu rumah tangga yang sering datang dengan sakit kepala karena tekanan darah tinggi, dan Pak Minto, petani tua yang tak pernah absen memeriksakan lututnya yang kaku. Asti selalu sabar, mencatat setiap keluhan dengan teliti, memberikan saran dengan bahasa sederhana yang mudah dipahami. Minum obatnya teratur. Ya, Bu, jangan lupa kurangi garam, katanya pada Bu Sari suatu pagi, dengan nada yang lembut namun tegas. Pekerjaan Asti tak berhenti di ruang periksa. Ia sering melaju ke desa-desa terpencil, menempuh jalan berbatu dan berlumpur untuk menjangkau pasien yang tak mampu datang ke puskesmas. Mobil tua milik puskesmas, dengan cat hijau yang sudah pudar, menjadi kendaraan setianya. Disinilah ia bertemu Surya, sopir pribadinya. Surya, pria berusia 35 tahun dengan kulit sawo matang dan senyum malu-malu, adalah sosok sederhana yang selalu siap mengantar Asti kemanapun tugas membawanya. Ia tak banyak bicara, tapi matanya selalu penuh perhatian saat Asti naik ke mobil, membawa tas medis yang penuh dengan alat-alat sederhana. Awalnya, hubungan mereka murni profesional. Surya hanya sopir yang menjalankan tugasnya dengan baik, memastikan mobil tetap berjalan di jalanan yang seringkali sulit dilalui. Namun, perjalanan panjang melintasi sawah dan bukit kecil membuka ruang untuk percakapan. Di tengah deru mesin mobil yang tua, Surya mulai bercerita tentang kampung halamannya di ujung kecamatan. Ia menceritakan ibunya yang meracik jamu setiap pagi, tentang adiknya yang bercita-cita jadi guru, dan tentang sawah yang pernah ia garap sebelum menjadi sopir. Asti mendengarkan dengan penuh minat, sesekali tertawa kecil saat Surya menceritakan tingkah adiknya yang nakal. "Dulu saya juga nakal, Dok, tapi sekarang sudah tobat," kata Surya suatu hari, dengan senyum yang membuat Asti tersenyum balik. Asti pun mulai berbagi cerita. Ia menceritakan masa kuliahnya di Surabaya, tentang malam-malam panjang belajar anatomi, dan tentang mimpinya untuk membantu masyarakat di kampung halamannya. "Saya dulu pikir jadi dokter itu glamor, tapi ternyata lebih banyak keringat daripada gemerlap," candanya suatu sore, saat mobil terjebak di jalan berlumpur. Surya hanya mengangguk, tapi matanya menunjukkan kekaguman. Di antara tawa kecil dan cerita sederhana, benih cinta mulai tumbuh di hati Asti. Ada sesuatu dalam ketulusan Surya, dalam caranya menawarkan jaket saat hujan deras, atau memastikan Asti minum air saat ia lupa karena sibuk. Namun, Asti tahu bahwa perasaannya ini tak akan mudah diterima.
Ia adalah dokter, lulusan universitas ternama, anak dari keluarga terpandang di kecamatan itu. Sementara Surya hanyalah sopir, dengan pendidikan sederhana dan gaji yang pas-pasan. Di mata masyarakat, mereka seperti dua dunia yang tak seharusnya bertemu. Asti sering memandang Surya dari jendela mobil, saat pria itu sibuk memeriksa ban atau membersihkan kaca depan. Ia melihat lebih dari sekadar sopir. Ia melihat pria yang tulus, yang tak pernah memandangnya sebagai dokter, tetapi sebagai Asti, seorang wanita dengan mimpi dan ketakutan seperti orang lain. Di puskesmas, Asti adalah pemimpin yang disegani. Para perawat dan petugas administrasi menghormatinya, meski tak jarang mereka bergosip tentang kehidupan pribadinya. Dokter Asti kok belum menikah? Cantik, pintar, pasti banyak yang antre, kata seorang perawat suatu hari. Asti hanya tersenyum mendengar komentar itu, tak pernah memberi petunjuk tentang perasaannya. Ia tahu, jika ia mengungkapkan cintanya pada Surya, gunjingan akan jauh lebih keras. Tapi di dalam hatinya, ia mulai yakin bahwa Surya adalah orang yang ingin ia jadikan bagian dari hidupnya. Sore itu, saat matahari terbenam di balik bukit, Asti duduk di teras puskesmas, memandang mobil tua yang diparkir di halaman. Surya sedang membersihkan kaca spion, bersiul kecil dengan riang. Asti tersenyum sendiri, hatinya berdebar. Ia tahu, keputusan untuk mengikuti hatinya akan mengubah segalanya. Tapi di bawah langit senja yang merona, ia merasa siap menghadapi apapun yang akan datang. Cinta, baginya, bukan tentang status atau gelar, melainkan tentang dua hati yang saling menemukan di tengah kesederhanaan. Keputusan Dr. Asti Wulandari untuk menikahi Surya, sopir pribadinya, bagai petir di siang bolong di kecamatan kecil di Jawa Timur itu. Asti, dokter puskesmas berusia 32 tahun yang disegani, dikenal karena dedikasinya dan senyumnya yang menenangkan. Surya, pria 29 tahun dengan kulit sawo matang dan sikap sederhana, adalah sosok yang tak pernah menarik perhatian hingga kini. Hubungan mereka, yang awalnya hanya sebatas dokter dan sopir, telah berkembang menjadi cinta yang mendalam melalui perjalanan panjang dan percakapan ringan di mobil tua puskesmas. Namun, ketika Asti memutuskan untuk mengikat janji dengan Surya, ia tahu bahwa pilihannya akan mengguncang tatanan sosial di sekitarnya. Pengumuman itu disampaikan Asti pada suatu pagi di ruang rapat puskesmas. Ia berdiri di depan staf, suaranya tenang namun tegas, seperti biasa saat memimpin rapat. "Saya ingin berbagi kabar bahagia," katanya, dengan senyum kecil yang tak bisa menyembunyikan kilau di matanya. "Saya akan menikah dengan Surya, sopir kita." Ruangan seketika hening. Para perawat dan petugas administrasi saling pandang, mata mereka penuh kejutan. Beberapa orang tersenyum kaku, sementara yang lain tak bisa menyembunyikan ekspresi bingung. "Surya, sopir itu?" bisik seorang perawat bernama Rina kepada rekannya, suaranya nyaris tak terdengar. Asti, yang menangkap bisikan itu, tetap berdiri tegak, menolak terpengaruh oleh reaksi mereka. Gunjingan mulai menyebar begitu rapat usai. Di ruang makan puskesmas, saat jam istirahat, para staf berkumpul dengan cangkir teh dan piring berisi pisang goreng. "Dokter Asti kok mau sama sopir? Pendidikannya jauh, gajinya juga beda," kata Rina, kali ini lebih lantang. Seorang petugas administrasi, Pak Budi, mengangguk setuju. "Dokter kan lulusan universitas ternama. Harusnya sama dokter lain atau pejabat, bukan Mas Surya yang cuma lulusan SMA." Ada yang mencibir, ada pula yang menyayangkan, seolah Asti telah menurunkan derajatnya. Bagi mereka, Asti adalah simbol kesuksesan, wanita berpendidikan tinggi yang seharusnya memilih pasangan selevel. Surya, dengan jaket lusuhnya dan mobil tua yang ia kendarai, dianggap tak pantas berdiri di sisinya. Berita itu tak hanya berhenti di puskesmas. Kecamatan kecil itu seperti lautan bisik-bisik. Di pasar, pedagang sayur mulai berbagi cerita. "Dokter Asti mau nikah sama sopirnya." "Loh, apa nggak salah pilih?" kata seorang ibu sambil menimbang kangkung. Di warung kopi, para bapak yang sedang menyeruput kopi tubruk ikut berkomentar. "Surya itu sih baik, tapi ya, sopir, Dokter Asti kok rela?" Grup WhatsApp warga pun ramai, dengan pesan-pesan yang bercampur antara rasa ingin tahu dan penilaian.
Mungkin dokter Asti kesepian, makanya buru-buru nikah, tulis seseorang di grup info kecamatan. Asti mendengar sebagian gunjingan itu, baik dari pasien yang tak sengaja berbicara di depannya, maupun dari perawat yang lupa menutup mulut. Namun, ia memilih diam. Baginya, cinta bukan tentang memenuhi ekspektasi orang lain. Surya, di sisi lain, tak luput dari sorotan. Di garasi puskesmas, rekan-rekannya sesama sopir mulai menggodanya. Surya, sekarang naik pangkat jadi menantu dokter, ya? Canda seorang sopir tua, disambut tawa yang lain. Surya hanya tersenyum malu-malu. Seperti biasa, tak pernah membalas dengan kata-kata pedas. Ia tahu apa yang orang pikirkan tentangnya, tapi ia juga tahu apa yang ada di hatinya. Setiap malam, saat ia dan Asti duduk di teras rumah kontrakan kecil, ia berkata, "Aku cuma ingin kamu bahagia, Ti. Orang mau bilang apa, biar saja." Asti memegang tangannya erat, hatinya hangat mendengar ketulusan pria itu. Pernikahan mereka digelar sederhana di rumah orang tua Asti di desa tetangga. Tenda biru dipasang di halaman, dihias dengan janur kuning dan lampu bohlam yang bergoyang ditiup angin malam. Asti mengenakan kebaya putih pemberian ibunya, rambutnya disanggul sederhana dengan bunga melati. Surya tampak gagah meski hanya memakai jas pinjaman dari kakaknya, yang sedikit kekecilan di bahunya. Hanya keluarga dekat dan beberapa teman hadir, termasuk beberapa staf puskesmas yang datang dengan rasa ingin tahu. Di bawah alunan musik dangdut dari tape recorder tua, Asti dan Surya bertukar janji. "Aku akan selalu di sisi kamu, apapun yang orang bilang," bisik Surya saat mereka menari pelan di tengah pelaminan sederhana. Asti tersenyum, matanya berkaca-kaca. Malam itu, di tengah kesederhanaan, ia merasakan kebahagiaan yang tak pernah ia temukan di ruang periksa atau buku-buku kuliahnya. Namun, gunjingan tak berhenti setelah pernikahan. Di puskesmas, tatapan sinis masih mengikuti Asti saat ia memeriksa pasien atau memimpin rapat. Di pasar, warga masih berbisik tentang dokter yang menikah dengan sopir. Asti dan Surya tahu, jalan yang mereka pilih tak akan mudah. Tapi di antara bisik-bisik dan cibiran, mereka menemukan kekuatan dalam cinta mereka. Setiap malam, di teras kecil rumah mereka duduk bersama, menikmati teh hangat dan saling berbagi cerita. "Yang penting kita punya satu sama lain," kata Asti suatu malam, memandang bintang-bintang di langit Jawa Timur. Surya mengangguk, tangannya menggenggam tangan Asti. Di tengah badai gunjingan, mereka adalah pulau kecil yang tak tergoyahkan, siap menghadapi apapun yang akan datang. Pernikahan Dokter Asti Wulandari dan Surya, sopir puskesmas, telah menjadi buah bibir di kecamatan kecil di Jawa Timur itu. Asti, dokter yang dikenal karena dedikasinya, kembali ke rutinitasnya di puskesmas setelah hari bahagianya. Ia tetap memeriksa pasien, memimpin rapat, dan melaju ke desa-desa terpencil untuk memberikan pelayanan. Namun, suasana di puskesmas tak lagi sama. Sorotan mata yang penuh penilaian dan bisik-bisik di belakangnya mengikuti setiap langkahnya. Asti, dengan kebaya putihnya yang kini tersimpan rapi di lemari, kini menghadapi tantangan baru, hidup di bawah sorotan gunjingan yang tak kunjung reda. Setiap pagi, Asti tiba di puskesmas dengan semangat yang sama. Ia memeriksa pasien dengan teliti, mencatat keluhan, dan memberikan saran dengan suara lembut yang menenangkan. Namun, saat ia berjalan di lorong puskesmas, ia merasakan tatapan para staf. Saat memimpin rapat mingguan, ia menangkap senyum kecil yang disembunyikan atau bisik-bisik yang terputus saat ia menoleh. "Dokter Asti kok betah sama Mas Surya? Rumahnya kecil, gajinya pas-pasan," kata seorang perawat bernama Rina suatu hari di ruang makan, saat Asti sedang memeriksa pasien di ruang sebelah. Kata-kata itu sampai ke telinga Asti melalui dinding tipis, seperti duri kecil yang menusuk hatinya. Ia memilih diam, fokus pada pekerjaannya, tetapi tak bisa menyangkal bahwa gunjingan itu terasa seperti bayang-bayang yang selalu mengintai. Di luar puskesmas, gunjingan menyebar lebih luas. Di pasar, pedagang sayur dan pembeli masih membicarakan pernikahan Asti. "Dokter Asti kan bisa dapat yang lebih baik. Kok pilih sopir?" kata seorang ibu sambil memilih tomat. Di warung kopi, para bapak yang biasa nongkrong sambil merokok ikut berkomentar. "Surya itu sih baik, tapi ya, cuma sopir. Dokter Asti nggak mikir panjang." "Apa?
WhatsApp warga pun tak kalah ramai, dengan pesan-pesan yang bercampur antara rasa ingin tahu dan cibiran. "Mungkin Dokter Asti cuma kasihan sama Surya," tulis seseorang di grup info kecamatan. Asti tak pernah membaca pesan-pesan itu, tapi ia tahu apa yang orang pikirkan dari tatapan mereka saat ia memeriksa anak mereka atau memberikan obat. Surya, kini sopir resmi puskesmas, juga merasakan tekanan. Ia tak lagi hanya mengantar Asti, tetapi juga mengangkut obat-obatan, pasien, dan peralatan medis ke desa-desa terpencil. Di garasi puskesmas, rekan-rekannya sering menggodanya. "Surya, sekarang jadi menantu dokter, ya? Kapan beli mobil baru?" Canda seorang sopir tua, disambut tawa yang lain. Surya hanya tersenyum malu-malu, seperti kebiasaannya, tak pernah membalas dengan kata-kata pedas. Ia tahu apa yang orang pikirkan tentangnya, seorang pria sederhana yang beruntung menikahi dokter. Namun, Surya tak pernah merasa rendah. Ia bangga menjadi suami Asti, dan ia menjalani tugasnya dengan tekun, memastikan mobil tua puskesmas selalu siap melaju, meski jalanan berlumpur atau hujan deras. Di rumah kecil mereka di pinggir kecamatan, Asti dan Surya menemukan ketenangan. Rumah itu sederhana, dengan dinding bata ekspos dan teras kecil yang hanya muat 2 kursi plastik. Setiap malam, mereka duduk di sana, menikmati teh hangat dari cangkir seng sederhana. Asti sering menceritakan pasien-pasiennya, seperti anak kecil yang takut disuntik atau lansia yang bersikeras minum jamu alih-alih obat. Surya mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali menimpali dengan cerita tentang desa-desa yang ia kunjungi. "Tadi di desa Karang, anak-anak pada lari ke mobil, kira-kira aku bawa permen," katanya sambil tertawa. Asti tersenyum, hatinya hangat. Di teras itu, di bawah langit malam yang penuh bintang, mereka saling menguatkan. Namun, tak bisa dipungkiri, gunjingan itu kadang menyelinap ke dalam pikiran Asti. Ia pernah bertanya-tanya, apakah pilihannya untuk menikahi Surya akan selalu dihakimi. Suatu malam, saat mereka duduk di teras, Asti memandang Surya yang sedang memperbaiki sandal jepitnya yang rusak. "Sur, kamu pernah nggak mikir apa yang orang bilang tentang kita?" tanyanya pelan. Surya berhenti, menatap Asti dengan mata yang penuh ketulusan. "Yang penting kita bahagia, Ti. Orang mau bilang apa, biar saja. Aku cuma ingin jadi suami yang baik buat kamu," katanya. Tangannya menggenggam tangan Asti erat-erat. Kata-kata itu sederhana, tapi cukup untuk mengusir keraguan di hati Asti. Di puskesmas, Asti tetap profesional. Ia memimpin dengan tegas, mengatur jadwal imunisasi dan kunjungan ke desa-desa. Namun, ia tak bisa mengabaikan fakta bahwa beberapa staf masih memandangnya dengan sinis. Rina, perawat yang paling vokal, seringkali berbicara dengan nada meremehkan saat menyebut Surya. "Mas Surya tadi antar obat, tapi mobilnya mogok lagi. Kayaknya Dokter Asti harus beliin mobil baru," katanya suatu hari, disambut tawa kecil rekan-rekannya. Asti, yang kebetulan lewat, hanya tersenyum tipis dan melanjutkan langkahnya. Ia tahu, membela Surya di depan mereka hanya akan memicu lebih banyak bisik-bisik. Surya, meski tak pernah mengeluh, juga merasakan tekanan itu. Ia sering mendengar candaan rekan-rekannya di garasi, tapi ia memilih fokus pada pekerjaannya. Ia bangun pagi-pagi untuk memeriksa mobil, memastikan ban dan mesin dalam kondisi baik. Saat mengantar Asti ke desa-desa, ia selalu siap dengan botol air dan jaket untuk istrinya. Tahu betul bahwa Asti sering lupa menjaga diri di tengah kesibukannya. Di mata Surya, Asti adalah wanita luar biasa, dan ia ingin membuktikan bahwa ia layak berdiri di sisinya, meski dunia memandangnya sebelah mata. Malam-malam di teras kecil mereka menjadi pelarian dari sorotan dunia. Di sana, Asti dan Surya saling berbagi tawa dan mimpi. "Suatu hari, kita bikin klinik kecil di desa terpencil. Ya, Sur," kata Asti suatu malam, matanya berbinar. Surya mengangguk, tersenyum. "Asal kamu yang jadi dokternya, aku sih mau aja jadi sopirnya," candanya. Di tengah gunjingan dan tatapan sinis, mereka membangun dunia kecil mereka sendiri, tempat cinta mereka tumbuh semakin kuat. Namun, di balik ketenangan itu, badai besar sedang menanti, siap menguji kekuatan cinta mereka. Kejadian heroik Dr. Asti Wulandari dan Surya dalam menyelamatkan Bima, seorang anak kecil dari desa terpencil yang dilanda banjir,
menjadi titik balik di kecamatan kecil di Jawa Timur itu. Wabah demam berdarah yang mengguncang Sukorejo telah mereda, tetapi kisah keberanian Asti dan Surya menyebar seperti api, mengubah pandangan warga yang selama setahun terakhir mencibir pernikahan mereka. Asti, dokter puskesmas berusia 32 tahun, dan Surya, sopir berusia 29 tahun, kini bukan lagi sekadar dokter yang menikahi sopir di mata masyarakat. Mereka menjadi simbol cinta yang tak memandang status dan keberanian yang lahir dari hati tulus. Kabar tentang perjuangan Surya menembus jalan berlumpur dan banjir untuk menyelamatkan Bima sampai ke setiap sudut kecamatan. Di pasar, pedagang sayur yang dulu bergunjing kini memuji Surya. Mas Surya itu pahlawan. Loh, kalau bukan dia, anak kecil itu mungkin gak selamat, kata seorang ibu sambil menimbang kangkung, nadanya penuh kagum. Di warung kopi, para bapak yang biasa nongkrong sambil merokok juga ikut berkomentar. Surya itu gak cuma sopir. Ternyata, jantungan dia, nekat masuk banjir demi anak orang, kata Pak Minto, seorang petani yang sering diperiksa Asti. Bahkan di grup WhatsApp, info kecamatan, pesan-pesan yang dulu penuh cibiran berubah menjadi pujian. Dokter Asti dan Mas Surya tim hebat. Ya, salut, tulis seorang warga, disertai emotikon tepuk tangan. Di puskesmas, suasana yang dulu dipenuhi tatapan sinis mulai mencair. Para staf, yang selama ini sering berbisik tentang pernikahan Asti, kini terdiam. Rina, perawat yang paling vokal mencibir Surya, mendekati Asti suatu sore setelah jam kerja. Wajahnya penuh penyesalan, suaranya parau. Maaf, Dok, kami salah menilai Mas Surya. Dia orang baik, dan kami gak seharusnya ngomong macam-macam, katanya, menunduk. Asti hanya tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ia tak pernah membenci Rina atau staf lain, tapi momen itu terasa seperti kemenangan kecil bagi cinta mereka. Gak apa-apa, Rin. Yang penting kita sama-sama kerja buat pasien, jawab Asti, suaranya lembut namun tegas. Rina mengangguk, dan untuk pertama kalinya, ia memandang Asti dengan rasa hormat yang tulus. Surya, meski kini dipuji banyak orang, tetap menjadi pria sederhana yang sama. Ia kembali ke tugasnya sebagai sopir puskesmas, mengantar obat-obatan dan peralatan medis ke desa-desa dengan mobil tua yang sering mogok. Saat warga atau staf memujinya, ia hanya tersenyum malu-malu, menggaruk kepala seperti kebiasaannya. Aku cuma ngantar dokter Asti sama Bima, kok, biasa aja, katanya suatu hari saat seorang perawat memujinya di garasi. Tapi di balik sikap rendah hatinya, Surya merasa bangga. Bukan karena pengakuan warga, melainkan karena ia bisa membantu Asti, wanita yang ia cintai, menjalankan misinya menyelamatkan nyawa. Asti, di sisi lain, semakin disegani. Ia tetap memimpin puskesmas dengan penuh dedikasi, mengatur jadwal imunisasi, kunjungan desa, dan perawatan pasien dengan ketelitian yang sama. Namun, kini ada rasa hormat baru dari stafnya. Mereka melihatnya bukan hanya sebagai dokter berpendidikan tinggi, tetapi juga sebagai wanita yang berani memilih cinta di atas ekspektasi sosial. Dokter Asti itu beda, ya. Dia nggak cuma pintar, tapi juga punya hati besar, kata seorang petugas administrasi di ruang makan, kali ini tanpa nada sinis. Asti mendengar komentar itu dari ruang sebelah, dan untuk pertama kalinya dalam setahun, ia merasa beban gunjingan itu terangkat dari pundaknya. Kisah Asti dan Surya menjadi legenda di kecamatan itu. Di warung-warung, pasar, dan teras-teras rumah, warga menceritakan kembali perjuangan mereka menyelamatkan Bima, menambahkan sedikit bumbu dramatis seperti cerita rakyat. Katanya Mas Surya nyanyi supaya Bima nggak takut di mobil, kata seorang pedagang, meski itu hanya karangan. Tapi cerita itu, benar atau tidak, membuat warga tersenyum dan mengangguk kagum. Asti dan Surya, yang dulu dihakimi karena perbedaan status, kini menjadi simbol bahwa cinta sejati bisa mengatasi segala rintangan. Setiap malam, Asti dan Surya kembali ke rumah kecil mereka di pinggir kecamatan. Teras sederhana dengan 2 kursi plastik tetap menjadi tempat favorit mereka. Di bawah langit malam Jawa Timur yang penuh bintang, mereka duduk bersama, menikmati teh hangat dari cangkir seng. Asti sering menceritakan mimpinya membangun klinik kecil di desa terpencil. Sementara Surya mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali menimpali dengan candaan. Asal aku tetap sopirnya,
"Ya, Ti," katanya suatu malam, membuat Asti tertawa. Di momen-momen seperti itu, dunia luar dengan segala gunjingannya terasa jauh. Mereka hanya punya satu sama lain, dan itu sudah cukup. Surya tetap setia pada pekerjaannya, memastikan mobil puskesmas selalu siap melaju, meski banjir atau lumpur menghadang. Asti terus bekerja dengan penuh semangat, merawat pasien dengan kelembutan yang sama seperti hari pertama ia menjadi dokter. Bersama, mereka bukan hanya suami istri, tetapi juga tim yang saling menguatkan di tengah badai. Gunjingan yang dulu menggema kini telah mereda, digantikan oleh cerita tentang cinta yang tulus dan keberanian yang tak ternilai. Di kecamatan kecil itu, Asti dan Surya telah menciptakan legenda, bukan hanya tentang menyelamatkan nyawa, tetapi juga tentang memperjuangkan cinta di tengah sorotan dunia.